Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين عدد قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابي والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان والحاضرين والمستمعين رحمكم الله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat daripada nikmat-nikmat yang sangat sungguh luar biasa, daripada nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumil qiyamah. Harapan kita, kalau kita banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak di syurga akan didudukkan bersama berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimakumullah, luar biasa. Sekarang kita di dalam masjid agung, yang mana masjid ini salah satu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di masjid ini tiada lain harapan kita menggapai ridhonya Allah. Tiada lain, ini semua hidayahnya Allah. Ini adalah taufik dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan kekuatan yang Allah berikan untuk kita, maka kemungkinan kecil atau sangat tidak mungkin kita bisa duduk di masjid ini. Luar biasa ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita membahas daripada perkara-perkara yang disunnahkan di dalam salat, yang mana ikhwan rahimakumullah, sunnah-sunnah salat itu terbagi menjadi dua. Ada sunnah sebelum salat, ada sunnah setelah salat. Dan juga ada yang mengatakan ada sunnah yang di dalam solat. Sekarang kita ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sunnah sebelum solat. Salah satu sunnah sebelum solat yang sering kita dengar, mungkin selalu kita dengarkan di dalam sehari semalam kehidupan kita ini, yaitu azan. Azan itu adalah sunnah sebelum solat, yang mana azan itu sunnah daripada sunnahnya solat
dan sunnahnya azan itu juga dikumandangkan oleh orang yang memiliki suara yang alin, suaranya tinggi. Kenapa suaranya tinggi? Karena Sayyidina Bilal itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan azan. Kenapa Sayyidina Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan? Rasulullah mengatakan, karena Sayyidina Bilal anda sautan. Sayyidina Bilal suaranya lebih tinggi. Kenapa tujuannya suara lebih tinggi? Tiada lain, supaya orang-orang yang mendengar azan menjawab daripada panggilan azan tersebut. Jangan sampai kita ketika azan berkumandang, kita tidak mendengarkan azan dan tidak menjawab bahkan azan tersebut. Maka kelak di hari kiamat, orang yang mendengarkan azan, kemudian dia tidak, orang yang sedang azan, kemudian dia tidak menjawab bahkan tidak mendengarkan azan tersebut, maka di hari kiamat telinganya akan disiramkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasasul muzab, dengan timah yang begitu panas luar biasa. Oleh karena itu ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sunnah kita liman sami al muadzin wal muqim, ketika kita dengar azan, ketika kita dengar qomat, ayyaqula misla ma yaqul illa fi qawlihi hayya 'alas shalah. Kita dianjurkan, kita disunnahkan untuk menjawab daripada azan dan menjawab daripada qomat. Bagaimana jawabannya? Jawabannya sama seperti daripada yang azan. Kalau yang azan Allahu Akbar, kita juga jawabnya Allahu Akbar. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali dikatakan oleh ulama ketika kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Ketika azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah di situ la haula wala quwata illa billah. Itu sunnahnya. Dan juga ketika kalimat as-salatu khairun minan naum. Nah, ini yang berbeda cuman. Ketika kalimat as-salatu khairun minan naum, maka jawabnya sadaqta wa bararta, yaitu engkau jujur dan engkau baik, engkau betul. Jadi jawabnya sadaqta wa bararta atau wa barirta. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Itu sama, jadi jawab azan sama jawab qomat, jawabannya sama. Kalau qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Kadang kita menyangka jawab itu sunnahnya hanya di azan, padahal di qomat juga sunnah di dalam menjawabnya. Ya, kemudian ikhwan rahimakumullah, ketika kalimat yang qomat nyebut qad qamatis shalah. Nah ini qad qamatis shalah, jawabnya bukan qad qamatis shalah juga, tapi jawabnya aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Itu jawabannya. Ya, jadi ketika kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, jawabnya aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Apa artinya? Aqamahallah, semoga salat itu didirikan selalu oleh Allah, wa adamaha, dan selalu didawamkan oleh Allah, terus continue sampai hari kiamat terdapat orang-orang yang salat. Wa ja'alani min salihi ahliha, dan jadikan saya daripada orang yang soleh
yang pantas termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan yang di situ melaksanakan ibadah sholat. Ini luar biasa. Jadi ketika kalimat qad qamatis shalah, jawabnya aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Itu sunnahnya. Jadi jawaban azan sama qomat sama, persis, tidak ada beda. Ya, ketika kalimat qad qamatis shalah di azan tidak ada. Kemudian ketika as-salatu khairun minan naum di qomat tidak ada. Itu baik. Jadi ketika as-salatu khairun minan naum paling singkat jawabnya sodakta. Apa sodakta? Engkau betul. Engkau betul. Nah, itu luar biasa, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada lagi sunnah ketika kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, kan muazzin menyebut asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, terus ditambahi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ditambahi ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tambahi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tambahan ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas tambahan asyhadu anna muhammadar rasulullah ada tambahan enggak? Ada juga kata para ulama. Apa tambahan habis asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tambahnya raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Kalau nak ditambahi wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu sunnah luar biasa. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ketika kita mendengar azan dikatakan dalam kitab azkar ini, ketika asyhadu anna muhammadar rasulullah, jawabnya raditu billahi rabban ya abil islami dinan wa muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Dalam riwayat tidak, raditu billahi rabban dulu, setelah itu wa bi muhammadin nabiyya, yang ketiganya wa bil islami dinan. Apa artinya sih? Artinya raditu billahi rabban, saya ridho bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan. Itu raditu billahi rabban. Kemudian wabil islami dinan, dan saya ridho dengan Islam adalah agama. Dan wabi Muhammad, dan saya ridho bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul. Itu azan luar biasa. Fa idza faragha min ijabatil muazzin, setelah selesai daripada jawab azan, maka bacalah doa yang sering kita baca. Sunnahnya baca doa diawali dengan salawat. Bagaimana salawatnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca doanya. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'attah. Kadang kita sering dengar kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Baca tidak? Kalau di dalam riwayat hadis sebagian tidak ada kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Makanya baiknya habis kalimat wa'atta diganti dengan kalimat ya arhamar rahimin. Karena apa arti innaka la tukhliful mi'ad? Sesungguhnya engkau tak mungkin ingkar janji. Madai. Masa sih ketika kita doa sama Allah, ya Allah kabulkan doa-doaku, engkau kan tak mungkin ingkar janji dengan doa-doa hambamu, kan kurang pantas kata para ulama. Sebagian mengatakan macam itu. Jadi habis wa'attahu langsung ya arhamar rahimin. Nak baca rabbighfirli wali walidayya boleh. Doakan kita punya orang tua. Kata ulama bacanya di situ 5 kali. Doakan. Jadi habis azan doakan kita punya orang tua. Rabbighfirli wali walidayya boleh, wali walidayya
boleh wali-walidayya. Rabbighfirli wali-walidayya. Boleh dia. Kalau daya artinya kedua orang tuaku. Kalau wali-walidayya segala wong tuaku. Termasuklah di situ mertua. Karena kita punya orang tua kan ada 3. Satu, orang tua yang menjadi asbab kita ada di dunia ini. Yang kedua, yang menikahkan putrinya sama kita. Dan yang ketiga, yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kata Rasulullah, yang ketiga paling utama, yaitu guru itu paling utama. Jadi ketika kita menyebut Rabbighfirli wali-walidayya, maka masuk galau. Ayah masuk, ibu masuk, kakek masuk, nenek masuk, terus buyut masuk sampai ke atas piut nama-namanya terus ke atas masuk, luar biasa. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau nak doa untuk afiat, untuk selalu dapat afiat, dapat pengampunan, doa dari Allah bagus. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa, banyak-banyak doa. Wa yad'u bima ahab. Banyak-banyak doa habis azan. Antara azan sama qomat. Mungkin kalau kita salat asar tadi, habis azan kan break tu sejenak, berhenti sejenak. Ya salat asar 4 rakaat, alhamdulillah dapat doa Nabi. Apa doa Nabi? Rahimallahu ra'an shallal asar 4 rakaat. Ya shalla qabla asar 4 rakaat kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang salat qabliyah asar 4 rakaat. Jadi kalau nak salat qabliyah asar 4 rakaat boleh sunnah. Ikhwan rahimakumullah. Habis itu doa banyak-banyak. Antara azan sama qomat doa banyak-banyak. Kalau pacak sebanyak mungkin. Ada urusan dunia doa, tak apa-apa. Anak kita kurang baik doa. Urusan daripada akhirat doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita banyak-banyak doa antara azan sama qomat? Karena ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan la yaruddud du'a bainal azani wal iqamah. Sesungguhnya doa di antara azan sama qomat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doalah kita habis azan sama qomat. Ya dibandingkan di situ kita kadang nunggu qomat tuh buka handphone apa-apa. Tinggalkan dulu. Ya kita banyak-banyak doa dulu sama Allah karena doa antara azan sama qomat ini doanya mustajab. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni wa ghairuhum, dan banyak lagi yang meriwayatkan hadis ini. Berarti hadis ini luar biasa. Ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Antara azan sama qomat doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka banyak-banyak doa habis antara azan sama qomat. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wa idza sami'al mu'azzin fala yujibu wa huwa yusalli. Nah sekarang kadang kita ketika azan ternyata kita sedang sholat. Ya, saat azan berkumandang Allahu Akbar, ternyata kita lagi sholat. Apakah boleh menjawab azan pas lagi sholat? Boleh tak jawab azan pas lagi sholat? Jawabannya tidak ada boleh. Ya, lagi azan, lagi sholat qomat, maka disunnahkan jawabnya bukan pas sholat, tapi faiza sallama, kalau dia sudah salam, faiza salam ajabahu ma'lam yatulil fasl, selama masanya tidak panjang, maksudnya waktunya tidak begitu panjang antara azan sama dia selesai sholat, maka sunnah jawab azan. Kalau waktunya panjang, misalkan dia sholat kebetulan lama, maka tidak lagi disunnahkan untuk menjawab. Tapi kata ulama, kalau macam itu nanti kebiasaan, maka tetap jawab azan. Jadi habis salam baru jawab azan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Contoh juga kama la yujibu man sami'a wa huwa fil khala. Seperti halnya tidak boleh jawab azan ketika kita di dalam kamar mandi. Ketika kita di kamar mandi tidak boleh jawab azan. Apa hukum berzikir di dalam kamar mandi? Makruh. Apa makruh? Perkara itu dibenci. Haram kalau dia niat melecehkan. Bahkan bisa di situ kafir kalau dia di situ niat menistakan nama Allah. Nah, maka jangan berzikir
ketika kita dalam kamar mandi. Contoh kadang kita nih masuk kamar mandi, baca doa apalah masuk kamar mandi. Ya bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk pakai kaki kiri. Yang amalkan alhamdulillah. Nah sekarang kadang-kadang di sela-sela waktu kita nih lupa nak mengucapkan daripada doa tadi. Tiba-tiba sudah di dalam kamar mandi, sudah di dalam WC, sudah di dalam toilet. Nah cak mana mengucapkan doa itu tadi? Mengucapkan doanya di dalam hati. Mengucapkan doanya di dalam hati. Kalau dalam hati tidak ada makruh, tidak ada masalah. Bahkan saat kita istinja, habis selesai BAB atau BAK itu selesai, kita istinja, ada doanya. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahishi. Ya Allah, bersihkan hatiku ini dari munafik dan jagalah kemaluanku dari perbuatan keji. Apakah lagi istinja baca doanya dilafadzkan? Jangan. Ketika kita baca doa dilafadzkan dalam kamar mandi istinja, hukumnya di situ makruh. Bahkan bisa sampai haram kalau memang sengaja. Nah, sekarang kadang kita terdengar azan, ternyata lagi di kamar mandi. Ya, apalagi kita orang pasar atau pekerja dari kita punya tempat ke Masjid Agung ini, tiba-tiba pas lagi masuk ke kamar mandi azan. Nah, gimana jawab azannya? Gimana jawab? Sunnah tetap jawab azan, sunnah tetap jawab azannya. Bagaimana jawab azannya? Jawab azannya itu setelah daripada kita keluar kamar mandi. Jadi keluar jawab azannya. Kata ulama selama tidak panjang jarak antara azan sama dia keluar kamar mandi. Oh kebetulan sakit perutnya luar biasa, lama dia di dalam kamar mandi. Maka tidak sunnah untuk jawab azan. Nah begitu pun juga. Kita tidak sunnah menjawab azan ketika kita lagi jima. Apa itu jima? Hubungan suami istri. Mungkin di antara kita yang sudah bersuami istri mungkin pernah mengalami ketika Allahu Akbar kita lagi hubungan suami istri. Gimana? Jawab azan apa gimana? Jangan, teruskan. Nanti jawab azannya setelah daripada selesai hubungan. Nah itu hukumnya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lagi itu kan lagi dalam kamar mandi, itu kan kalau kita lagi di tempat yang kotor, contohnya juga jangan, ataupun kita lagi yang lain-lainnya. Nah kalau kita misalkan lagi zikir ataupun lagi ada kajian, sering terjadi kajian di masjid, kajian di mana, maka ketika kajian itu baik dan bagusnya ketika azan berkumandang stop dulu itu kajian, ataupun lagi baca Quran. Kita lagi ngejar target ini sejus antara maghrib sama isya, azan isya. Terus kenapa gimana? Stop dulu sunnahnya, jawab dulu azan. Ya. Jawab dulu azan. Wa yustahab ayaqul ba'dal faragh iqamah. Nah, kalau habis selesai qomat, bacanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah. Itu baik. Jadi habis selesai daripada qomat, bacanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah. Sampai situ baik. Habis itu baca salawat Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu kalau habis qomat. Kalau habis azan doanya lebih panjang. Kalau qomat agak dipersingkat dikit. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah qomat maka di situ begebut kita kalau bisa di sop yang paling pertama. Jangan ini dorong-dorongan sop pertama. Kau sop pertama. Aku nanti. Engkau dulu. Jangan, enggak. Al-ithar fil ghurab makruh. Kita mendahulukan orang di dalam kebaikan itu makruh. Contoh ada sumbangan, kau dulu yang nyumbang. Kalau kau tidak nyumbang kayak baru aku. Ini hukumnya makruh. Ataupun engkau dulu belah sop pertama. Kalau kau tidak galak baru aku. Ini hukumnya makruh. Aku di sop kedua tidak. Ya Rasulullah kan katakan seandainya manusia tahu bahwasannya keutamaan di sop pertama itu, maka mereka akan datang ke masjid berebut di sop pertama, bahkan la atauhu walau habwan. Mereka bakal datang ke masjid walaupun sambil ngangkat untuk mencari sop yang pertama. Sekarang kita ini di Palembang mungkin kebanyakan ketika sop pertama saling dorongan.
saling dorong satu sama lain. Nah, baiknya kita nanti mulai saat ini maghrib, isya, ya jangan di belakang imam juga. Kalau misalkan kita merasa belum pantas, ya sebelah kanan lebih afdal, sebelah kiri. Nah ini tidak ada masalah. Sunnah. Yang datang terlambat ya di sop belakangan. Ini sunnahnya, bagusnya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Habis itu kadang kita sering mendengar imam bebacoan habis qomat. Kadang mungkin yang sering sholat jamaah di masjid sering mendengar imam bebacoan habis qomat, sebelum takbir, sebelum mengucapkan usolli fardhal maghribi 3 rakaat, sebelum mengucapkan niat biasanya bebacoan. Itu tidak ada masalah. Dikatakan di sini tidak ada masalah. Dikatakan dalam Kitabul Azkar Al-Imam An-Nawawi tidak ada masalah. Contohnya, dia di situ berdoa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku akan pemberian yang engkau telah berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Mungkin kita sering mendengar salah satu doa ini. Ya, kalau nak baca subhanallah 10 kali sunnah, alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali, astaghfirullah, 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 astaghfirullah 10 kali sunnah. Bahkan di Palembang ini di sebagian masjid itu sudah mulai mengamalkan sebelum qomat baca subhanallah, subhanallah 10 kali, 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Istighfar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini sunnah. Disebutkan di dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Luar biasa ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis sahih ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, sa'atani la turaddu ala da'in da'watu. Ada 2 waktu yang tidak mungkin ditolak oleh Allah akan doanya. Yang pertama hina tuqamus shalah, ketika qomat. Jadi ketika qomat kita habis jawab qomat, kita di situ doa sama Allah. Karena kata Rasulullah ketika qomat itu doa kita diijabah oleh Allah. Wa fi shaff fi sabilillah, ketika berpegang di jalan Allah. Ketika lagi di shaff, ketika lagi di barisan di jalan Allah berdoa banyak di situ. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahu Ibnu Hibban. Wa la ba's bi an yaqula rabbi ja'alni. Kadang kita mendengar ada imam bacanya rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu tidak masalah, itu sunnah. Ya Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat dan keturunanku termasuk juga orang-orang yang mendirikan salat. Doai orang tua kita. Jadi sebelum salat itu baca Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tambah doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama sunnah nanti qomat lagi 2 kali qomat. Nah ngapalah kalau nanti ditanya kenapa bisa ada qomat lagi 2 kali. Jadi jangan terlalu lama. Kalau nak baca ini semua yang disebutkan tadi, ya bagusnya cepat. Jangan supaya didengar oleh orang lain. Kalau tujuannya supaya didengar oleh orang lain, habis lagi pahalanya. Namanya murain, orang riya. Kadang imam itu tersendiri ketika dia imam bacanya kencang-kencang. Ya doanya supaya apa? Supaya makmum tahu saya ini ahli di dalam berdoa. Itu juga riya. Habis pahala riya itu tadi ikhwan rahimani wa rahimullah. Inilah sunnah-sunnah sebelum sholat. Kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat. Ada berapa sunnah-sunnah dalam sholat? Bahkan ada Al-Habib Sa'ad Al-Idrus punya kitab Khamsamiyah Sunan fi Shalah, 500 sunnah di dalam sholat. Kira-kira kita pikirkan, kita sholat nyampe tak melaksanakan 500 sunnah di dalam sholat? Tidak sampai. Tapi beliau mengumpulkan ada 500 sunnah di dalam sholat. Bahkan kata ulama lebih daripada 500 sunnah di dalam sholat. Jadi luar biasa yang mengamalkan daripada sunnah-sunnah. Kalau wajib itu pokok, itu modal. Wajib itu pokok kita nak masuk syurga itu yang wajib. Modal kita nak masuk syurga itu yang wajib.
Kalau derajat kita bisa diangkat Allah jadi wali, itu dengan kita melaksanakan daripada solat sunnah, ibadah sunnah. Apalagi di bulan Rajab sekarang ini. Bulan Rajab ini Allah lipat gandakan pahala. Kalau Allah lipat gandakan di bulan haram, Allah lipat gandakan. Berarti kalau kita fahami dari kalimat Allah lipat gandakan, kalau solat jamaah itu 27 kali lipat, kalau di bulan haram itu bukan 27 kali lipat, 27 kali 2 berarti 54. Luar biasa. Nah sekarang kalau pakai siwak, sholat pakai siwak, mungkin di antara kita belum ada yang mengenal siwak. Ini siwak sunnahnya Rasulullah. Ya, untuk paling dibenci oleh setan ini siwak. Kalau kita sholat pakai siwak, ya, sholat pakai siwak di bulan haram, Allah lipat gandakan pahala kita. 2 rakaat pakai siwak itu lebih baik dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Kalau di bulan haram Allah lipat gandakan 70, berarti kalau di bulan haram Allah lipat gandakan 70 kali 2 berarti 140. Luar biasa ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya ini daripada sunnah-sunnah daripada solat yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada sunnah-sunnah solat ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, kalau misalkan ada hadirin ataupun mustami'in Bapak yang pengen bertanya masalah fikih ataupun masalah daripada kaitan yang kita sampaikan tadi, diaturi. Silahkan. Kalau ada yang nak bertanya, diaturi. Aman? Tidak ada pertanyaan. Kalau ada yang nak bertanya, diaturi. Tidak usahlah malu-malu. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Beliau itu dapat julukan dari Rasulullah apa? Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi. Saya ini kotanya ilmu, kata Rasulullah. Rasulullah kotanya ilmu. Dan Ali babuha. Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Berarti gerbang kotanya ilmu. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau kalau tak tahu masalah hukum, beliau nanya. Contoh, pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tak tahu hukum daripada madhi. Madhi itu cairan, bentuknya tidak berbeda dengan mani, tidak jauh berbeda bentuknya. Ya, tapi ada perbedaan yang mana perbedaan itu cukup bisa diketahui. Ya, antara madhi sama mani. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak tahu madhi itu hukumnya najis atau tidak. Kalau mani tahu kan, mani hukumnya apa mani? Suci, mani tidak najis, mani suci. Karena asal manusia adalah mani. Nah sekarang Sayyidina Ali tidak tahu mazi itu biasanya tanda orang kuat. Kalau mungkin di antara kita ada yang kuat, ya biasanya sering keluar mazi itu tadi, tanda orang kuat. Sayyidina Ali kan kuat. Gerbang Khaybar itu dibanting oleh Sayyidina Ali sendiri, 70 orang bisa membawa, tidak kuat ngangkat itu. Itu kuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak tahu hukum mazi. Tapi nak nanya langsung sama Rasulullah malu. Kenapa malu? Ya karena urusannya najis. Kenapa urusan najis malu? Karena putrinya Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi Sayyidina Ali tidak habis cara untuk bertanya hukum madhi. Nyuruh satu orang, coba kau tanyakan sama Rasulullah apa hukum madhi. Maka ditanyakan oleh seorang tadi, diutus sama Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali yang nanya, orang tu tak tahu madhi ya apa. Nanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, innahu najis. Itu hukumnya najis. Intinya macam itu, kawan. Rahimani wa rahimakumullah. Ya mudah-mudahan di antara kita ada orang-orang yang bisa menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, selalu takut dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan daripada majlis ini keberkahan, yang mana keberkahan jika Allah Subhanahu wa taala telah kehendaki maka akan memberikan efek kepada keturunan-keturunan kita. Insyaallah Allah turunkan berkahnya, Allah turunkan rahmatnya, dan harapan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada muslimin menjadi orang-orang yang di situ selalu sabar dengan ujian-ujian Allah dan selalu menang dengan perjuangan-perjuangan mereka,
terutama daripada saudara kita yang berada di Palestina, yang berada di negeri-negeri yang lain yang sedang dizalimi oleh orang Yahudi, oleh orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala tolong mereka, dan harapan kita Allah Subhanahu wa taala hancurkan orang-orang yang membenci agama Islam dan ingin menghancurkan Islam. Mudah-mudahan Allah lah yang menghancurkan dia. Allah lah Subhanahu wa taala yang selalu menolong kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa melihat wajahnya Allah dan wajahnya Rasulullah kelak di yaumil qiyamah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب الأنثى والذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.